Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes. Kumaha damang sadayana? Alhamdulillah mugia teras dina kaayaan sehat walafiat. Masih dalam pembahasan materi guguritan, di sini sudah ada 2 buah contoh guguritan pupuh durma dan pupuh mijil. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pupuh itu ada berapa jenis? Iya betul, ada 17 jenis pupuh. Nah, dari masing-masing pupuh itu memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Dengan begitu, kita bisa mengetahui gambaran suatu pupuh. Apakah pupuh tersebut menggambarkan kegembiraan, kesedihan, kelucuan, atau kemarahan. Pupuh durma ngagambarkeun rasa ambek, gede hate, atawa sumanget. Nah, maksudnya di sini bahwa pupuh durma memiliki karakter atau watak yang menggambarkan rasa marah, besar hati, atau bersemangat. Dalam satu pada atau satu bait pupuh durma terdiri dari 7 pada lisan atau 7 baris. Nah, sekarang mengenai aturan penulisan pupuh durma, kita bisa melihat guru wilangan dan guru lagunya. Guru wilangan adalah jumlah suku kata yang ada dalam setiap baris pupuh, sedangkan guru lagu adalah suara suku kata terakhir yang ada dalam setiap baris pupuh. Nah, untuk guru wilangan dan guru lagu pupuh durma adalah 12A, 7I, 6A, 7A, 8I, 5A, 7I. Mari kita buktikan. Kalian bisa siapkan jari jemari kalian, kemudian baca pada lisan atau baris ke-1, dan jangan lupa untuk dihitung ada berapa suku katanya. Ya, kita mulai. Gesadia, tatan, tatan, bali, tungan. Ada berapa? Iya betul, ada 12 suku kata. Nah, kita bisa melihat bahwa di akhir pada lisan ke-1 ada kata balitungan. Di kata balitungan, huruf vokal terakhirnya adalah huruf A. Jadi, benar ya, 12A. Untuk baris selanjutnya, kalian bisa membuktikannya masing-masing ya, dengan hasil yang seperti ini. Kemudian kita lihat contoh yang kedua adalah pupuh mijil. Pupuh mijil ngagambarkeun kasedih tapi bari gede harapan. Maksudnya di sini adalah pupuh mijil menggambarkan kesedihan namun tetap dalam pengharapan yang besar. Aturan penulisan pupuh mijil adalah 10I, 6O, 10E, 10I, 6I, dan 6U. Dalam satu pada atau dalam satu bait pupuh mijil terdiri dari 6 pada lisan atau 6 baris. Sekarang kalian tentu sudah mengerti bagaimana aturan menulis pupuh durma dan mijil. Nah, kita lanjutkan dengan berlatih membuat pupuh durma dan pupuh mijil. Di bawah ini terdapat nama-nama daerah di Jawa Barat. Coba kalian susun menjadi satu pada bait pupuh durma. Pergunakanlah kata jeung jika diperlukan. Untuk contoh, kita bisa lihat di pada lisan ke-1. Di sana ada nama daerah Tasikmalaya, Bandung, Garut, jeung Banjar. Nah, coba dihitung apakah ada 12 suku kata? Benar, ada 12 suku kata dan berakhiran vokal A. Kita bisa lihat di kata Banjar berakhiran vokal A. Untuk contoh di pada lisan kedua, kita bisa lihat bahwa guru wilangannya harus 7 dan guru lagunya harus berakhiran I. Nah, kita bisa lihat ada nama daerah yang berakhiran I. Saya akan ambil Sukabumi. Kemudian saya akan ambil nama daerah apa lagi ya? Nah, untuk mengetahuinya kita bisa hitung terlebih dahulu. Sukabumi terdiri dari berapa suku kata? Sukabumi ada 4, berarti sisanya 3 lagi. 3 lagi saya ambil kata Cianjur. Cianjur.
jadi 7. Dengan begitu, kita bisa mengisi pada lisan kedua dengan nama daerah Cianjur, Sukabumi, karena sesuai dengan guru lagu dan guru wilangan, yaitu 7I. Dan coba kalian lengkapi pupuh mijil di bawah dengan nama-nama makanan khas Sunda. Nah, sekarang saya akan kasih contoh di pada lisan ke-1. Aturan pupuh mijil di pada lisan ke-1 yaitu guru wilangan dan guru lagunya adalah 10I. Kita lihat dulu. Kadaharan urang Sunda. Setelah dihitung, baru ada 8 suku kata. Berarti kurang 2 suku kata yang berakhiran I. Kita bisa lihat di pinggirnya. Apakah ada 2 suku kata dengan akhiran I? Ya, betul. Di kata asli. Asli. Itu merupakan 2 suku kata yang berakhiran I. Nah, berarti kata asli merupakan kata yang tepat untuk melengkapi pada lisan yang ke-1. Selanjutnya, kalian bisa melengkapi kedua pupuh tadi agar bisa sesuai dengan aturan penulisan dari masing-masing pupuh tersebut. Jika ada yang ingin ditanyakan atau belum mengerti, bisa ditulis di kolom komentar. Hatur nuhun.